judi online menyebar di mana-mana, saudara. Masya Allah. Itu di Bogor saja Pak Bu, perputaran uang judi online lebih dari 1 triliun rupiah. Orang Cikalong tahu 1 triliun. 1 triliun itu artinya 1000 miliar. 1000 miliar. Itu kalau dibeliin kerupuk, Cikalong banjir kerupuk, saudara. Itu baru Bogor, perputaran judi online 1 triliun lebih. Belum lagi se-Indonesia, saking dahsyatnya. Mulai dari masyarakat sampai pejabat. PPATK itu mengungkap data. Di DPR RI dan DPRD itu lebih dari 1000 ada judi online, saudara. Lebih dari 1000 orang yang akses judi online. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan ada beberapa kiai-kiai yang curhat kepada saya, Habib, santri saya Habib sudah mondok sekian lama, sudah nikah, istrinya datang mengeluh suaminya main judi online, Habib. Padahal sudah mondok, sudah jadi ustadz, santri ikut kena judi online. Nggak usah jauh-jauh Pak Bu, saya ini ustadz. Dianggap ustadz sama orang, walaupun saya nggak pantas jadi ustadz. Dianggap ustadz sama orang, penceramah, dosen. HP saya nggak pernah dipakai buat macem-macem. Saya dapat SMS, saudara, nggak tahu dari siapa. Ayo pasang slotnya. Dia nggak tahu gua orang FPI, ya kehet. Saking merebaknya, saudara. Padahal Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, itu yang namanya judi online Pak Bu, yang namanya judi, yang namanya khamr, yang namanya narkoba. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini yang Allah panggil orang yang di hatinya ada iman. Siapa yang merasa di hatinya ada iman kepada Allah, maka wajib mendengarkan pesan Allah ini, saudara. Kalau yang merasa di hatinya nggak ada iman kepada Allah, skip saja, nggak usah didengarkan. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan cinta dari Allah buat hamba-hambanya yang beriman. Allah katakan innamal khamru, sesungguhnya hanya saja itu yang namanya khamr. Apa artinya khamr, Habib? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Baik yang cair, atau yang bubuk, atau yang pil, atau yang asap, semua yang memabukkan disebut Habib. Kalau sedikit kumaha Habib, saatik Habib, saatik. Nggak sampai mabuk Habib, saatik. Sedikit Habib, bagaimana Habib? Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya bisa bikin mabuk, maka sedikitnya pun diharamkan, saudara. Soalnya awalnya dikit, lama-lama menjadi bukit. Sedikitnya pun sama. Mau sedikit, mau banyak, semua yang bisa menyebabkan mabuk haram. Oh, yang namanya khamr, saudara, minuman keras. Anggur merah, anggur putih, anggur hitam, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara. Nggak ada urusan. Oh, yang namanya vodka, whisky yang berapapun harganya. Oh, yang namanya narkoba, narkotika, pil koplo, pil ekstasi, sabu-sabu, kokain, saudara. Banja, apalagi? Kecubung. Oh, kemarin di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, saya lihat di berita. Ada orang mabuk kecubung. Begitu mabuk kecubung, halu ngaku Tuhan, saudara. Ya, Tuhan mabuk kecubung.
Udah gitu begitu ngarep Tuhan, ngamuk-ngamuk halus. Saya mau dibunuh sama iblis, saya mau dibunuh sama iblis ya. Apapun bentuknya, mau yang legal, mau yang ilegal, semua yang memabukkan itu namanya khamar. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamar haram. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Yang kedua, innamal khamru wal maisir. Kata Allah yang kedua adalah maisir. Apa itu artinya maisir, Habib? Perhatikan baik-baik. Maisir itu qimar. Qimar itu artinya judi. Jadi maisir artinya apa? Judi. Apapun bentuk judinya, mau yang online, mau yang offline, saudara, mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang di tempat mahal, mau yang di tempat murah, di ujung gang di kampung, mau yang pakai kartu atau yang tidak pakai kartu, apapun bentuk judinya maisir. Jelas atau tidak? Innamal khamru wal maisir. Ini kita ngaji nih, siap ngaji? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Yang ketiga Allah sebutkan ansab. Apa artinya ansab? Pakai ba, bukan pakai p. Kalau pakai p ansab amplop artinya. Pakai b, ansab. Apa artinya ansab? Ansab itu hewan yang disembelih dan dipersembahkan untuk berhala. Itu perbuatan syiriknya kaum jahiliyah, itu disebut ansab. Yang keempat, wal azlam. Allah sebutkan azlam. Apa artinya azlam? Azlam itu mengundi nasib dengan anak panah. Itu juga perbuatan syirik yang dilakukan kaum jahiliyah. Ansab dan azlam sama-sama perbuatan syirik yang dilakukan kaum jahiliyah. Na'udzubillah min dalik. Pertanyaannya saudara, Habib, ini kan yang namanya khamar dan judi dosa besar. Walaupun dia bukan perbuatan syirik, tapi dosa besar. Yang namanya ansab dan azlam ini perbuatan syirik, bukan lagi dosa besar, kufur, perbuatan syirik, Habib. Tapi kenapa kok dijadikan satu dalam ayat, disejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam? Kenapa kok disejajarkan? Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsir Baydawinya, saudara, menjelaskan bahwasanya sebetulnya di ayat ini yang ingin dijelaskan adalah hukum khamar dan maisir dan judi, saudara. Makanya nanti di ayat berikutnya yang disebutkan hanya khamar dan judi, saudara. Tapi kenapa ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik disebutkan juga dalam ayat ini? Allah ingin jelaskan kepada kita bahwasanya saking buruknya khamar, saking buruknya judi, sampai-sampai disejajarkan dengan perbuatan syirik, saudara. Na'udzubillah min. Itu yang pertama. Jadi saking buruknya khamar dan judi, sampai-sampai di ayat ini Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, saudara. Jawab yang kompak orang Cikalong sadayana, semuanya jawab yang kompak. Kira-kira kalau sebuah perbuatan, dalam hal ini khamar dan judi, satu perbuatan Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Yang kedua, nggak sampai di situ. Ketika Allah jelaskan khamar dan judi, apa kata Allah? Rijsun. Khamar dan judi itu adalah kotoran. Allah yang maha tahu nyebut khamar dan judi sebagai kotoran, walaupun harganya mahal, saudara. Walaupun mainnya di hotel bintang 5, tapi Allah sebut sebagai kotoran. Orang Cikalong jawab lagi yang kompak. Sesuatu Allah sebut sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Itu baru yang kedua. Yang ketiga, kata Allah Ta'ala, min amali syaitan. Itu yang namanya khamar, narkoba, segala jenisnya, dan judi, saudara. Kata Allah, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Ngomong setan ini kenceng banget, gak ada gula. Perbuatan setan. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini manusia, Pak Bu, Masya Allah.
Manusia kalau dihina, setan lu, marah. Manusia dibilang kamu temannya setan, marah. Tapi meski demikian perbuatan setan dikerjain. Jawab yang jujur, manusia dibilang setan, marah apa kagak? Dibilang temannya setan, marah apa enggak? Tapi perbuatan setan, khamar dan judi dikerjain nggak sama orang? Dikerjain. Dibilang setan nggak mau, dibilang teman setan nggak mau, tapi perbuatan setan dikerjain. Masya Allah. Sekali lagi orang Cikalong jawab yang kompak. Sesuatu Allah sebut sebagai perbuatan setan, berarti sesuatu tersebut baik atau buruk? Baik atau buruk? Ini yang nggak jawab jangan-jangan main judi online nih. Baik atau buruk? Baik atau buruk? Sesuatu Allah sebut sebagai perbuatan setan, berarti bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Yang keempat, kata Allah Ta'ala, ketika Allah menjelaskan tentang khamar dan judi, apa kata Allah Ta'ala? Fajtanibu, hindari dong hambaku, hindari itu khamar dan judi. Saudara, Allah yang maha tahu. Allah ini maha tahu mana yang baik, mana yang buruk buat kita. Semua yang Allah perintahkan pasti mengandung kebaikan dunia akhirat buat kita. Semua yang Allah larang pasti mengandung kemudaratan dunia akhirat buat kita. Allah yang maha tahu mana baik, mana buruk buat kita. Allah minta kita hindari. Itu yang namanya khamar dan judi. Saudara, jawab yang kompak. Sesuatu kalau Allah sudah perintahkan untuk dihindari, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Siapa yang maha tahu? Orang kompak, siapa yang maha tahu? Sebut nama Allah, siapa yang maha tahu? Siapa yang maha mengerti? Siapa yang maha mengetahui? Takbir. Yang kelima, saudara, ketika Allah melarang khamar dan judi, apa kata Allah Ta'ala? La'allakum tuflihun. Wahai hambaku, kalau kalian tinggalkan itu khamar dan judi dengan segala macam jenisnya, maka kalian akan beruntung. Minum khamar dan tetap main judi, maka kalian akan buntung. Sesuatu yang kalau ditinggalkan bikin beruntung, dilakukan bikin buntung. Sesuatu yang kalau dilakukan bikin buntung, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Itu yang kelima. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Masih ada lagi ayat berikutnya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fa hal antum muntahun. Apa kata Allah Ta'ala yang keenam? Sesungguhnya setan itu menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menanamkan al-adawah, permusuhan di antara kalian. Kampung sama kampung tawuran gara-gara mabok, ayak loba. Ayak loba. Bu. Ini ibu-ibu banyak yang jawab dikit, jangan-jangan sisanya kuntilanak ya. Bu. Damang Bu. Saya baca berita, Bu. Saya baca berita, di berita ada seorang polwan, polisi wanita. Ini polwan punya suami polisi juga. Apa yang terjadi? Polwan ini bakar suaminya sampai mati. Suaminya dibakar, jahat atau tidak? Jahat. Dibakar suaminya sampai mati. Begitu dibakar suami sampai mati, ditangkap, ditanya, kenapa kamu bakar suami kamu sampai mati? Karena suami saya dapat gaji, gajinya dihabisin untuk main judi online. Bu, ada istri kesel sama suami gara-gara gajinya dihabisin buat main judi online. Terus istri tersebut bakar suami, kesel, wajar atau tidak? Wajar. Astagfirullahaladzim. Tadi katanya jahat. Terus habis itu wajar. Astagfirullah, bakar suami wajar. Kiai, Anda nggak berani lanjut ceramah, Kiai. Takut sama ibu-ibu di sini. Bakar suami wajar.
Lu hati-hati lo, main judi aja dibakar, apalagi kawin lagi lo. Bu, bu, tadi katanya jahat, kok wajar? Ya nggak wajar bu, nggak boleh bakar suami, nggak boleh bu, betul? Bakar suami salah nggak? Salah, nggak boleh bakar suami, salah. Tapi suaminya ngabisin gaji sampai main judi, salah atau tidak? Salah. Yang saya pengen sebutkan di sini, bagaimana lihat suami istri saling sayang, saling cinta, sehidup semati, saudara. Begitu gara-gara main judi, akhirnya terjadi permusuhan di antara keduanya sampai istri bakar suami. Allah katakan dalam Al-Quran, setan menjadikan itu yang namanya judi dan khamar sebagai alat untuk menanamkan kebencian di antara hambanya. Jawab yang jujur, ini permusuhan yang ditanamkan oleh setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Berarti bakar wajar nggak bu? Astagfirullah, tetap nggak berubah Kiai. Wah, udah saya pulang deh, nggak jadi lanjut deh, saya takut dibakar. Masya Allah, bu, saya di Bogor kemarin waktu mau jalan ceramah, seminggu lalu kurang lebih, hari Kamis malam saya mau jalan ceramah dari pondok, dari Megamendung, dari Markas Syariah saya turun ceramah di arah Cisarua, di daerah Cisarua, dekat. Di tengah jalan, jalannya nggak besar, mungkin seperti di sini jalanannya mungkin. Di tengah jalan bu, tahu-tahu ada mobil parkir di tengah jalan, bikin mobil susah lewat. Saya heran, ini mobilnya siapa? Parkir di tengah jalan, saudara. Saya suruh sopir deketin, coba deketin. Begitu deketin, saya lihat masyarakat sudah rame. Bapak-bapak sudah rame di jalan. Deketin lagi, saya lihat. Begitu saya deketin lagi, ternyata penumpang mobil itu suami istri. Apa yang terjadi? Itu mobilnya ditinggal di tengah jalan, suaminya gebukin istri di tengah jalan, saudara. Suami gebukin istri di tengah jalan. Begitu saya cek, kok bisa suami gebukin istri di tengah jalan? Ternyata suaminya gini bu, lagi apa? Mabok fly. Suami istri saling cinta, saling sayang, gara-gara khamar, gara-gara mabok, suami tega gebukin istri di tengah jalan sampai dipisah masyarakat, saudara. Jawab yang jujur, kalau begitu setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Itu baru yang keenam. Setan menjadikan alat, kata Allah Ta'ala, khamar dan judi untuk menanamkan al-adawah, permusuhan di antara kalian. Yang ketujuh, wal baghdha, kebencian. Khamar dan judi alatnya setan untuk menanamkan kebencian. Orang kalau udah main judi satu sama lain, walaupun teman dekat tapi saling mengalahkan, udah pasti benci. Yang kedelapan, wa yasuddakum an dzikrillah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah. Yang kesembilan, wa anis salah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menjauhkan manusia dari salat. Apalagi orang Cikalong, orang kalau udah mabok diajak sholat susah atau tidak? Orang kecanduan narkoba diajak sholat susah atau tidak? Orang kecanduan judi diajak sholat susah atau tidak? Susah, saudara. Itu fakta. Apa yang Allah katakan nyata di depan mata kita, saudara. Itu yang ke-9. Yang ke-10, fahal antum muntahun, kata Allah. Fahal antum muntahun. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita nyawa, yang membiarkan darah kita mengalir, yang membuat jantung kita berdetak, saudara. Allah yang tidak pernah meminta bayaran atas udara yang kita hirup, saudara. Allah sang pencipta, pemberi segala-galanya. Sampai Allah mengatakan, fahal antum muntahun. Berhenti dong hambaku yang masih main judi, berhenti dong hambaku yang masih mabok, berhenti dong hambaku yang masih narkoba. Fahal antum muntahun, berhenti. Saudara, andai kata Allah larang kita sesuatu,
Tapi Allah hanya sebutkan satu alasan pelarangan, maka itu udah lebih dari cukup bagi kita untuk meninggalkan sesuatu tersebut, saudara. Saya peringatkan lagi, andai kata Allah melarang kita sesuatu tanpa Allah sebutkan alasannya kenapa dilarang, itu sudah cukup bagi kita untuk meninggalkan sesuatu tersebut, saudara. Apalagi kalau Allah sebutkan satu alasan, apalagi kalau Allah sebutkan 10 penekanan. Ini tentang khamar dan judi, baru satu ayat Allah sebutkan 10 penekanan di dalam pelarangan, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, hei hambaku, itu yang namanya khamar, yang namanya judi, apapun jenisnya, apapun bentuknya, haram, 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 haram. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk mari sama-sama yang merasa masih berhubungan dengan barang-barang setan ini, saudara, ini di tahun baru Islam kesempatan buat taubat kembali kepada Allah. Yang masih menenggak minuman keras, yang masih, saudara, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, saudara, yang menghilangkan akal, yuk mumpung ada kesempatan, jangan nunda-nunda lagi. Jangan sampai mati dalam keadaan seperti itu, nyesal selama-lamanya, saudara. Saya dulu selalu mengatakan kepada binaan-binaan yang ada di penjara, para tahanan narkoba, ini sekarang Anda di penjara, di dalam penjara nggak bisa kemana-mana, tapi di sini masih ada teman, masih ada bisa ngobrol, masih sholat berjamaah, masih bisa ngaji, saudara. Penjara yang sekarang kalian tempati ini adalah tempat untuk kalian merenung. Suatu saat kalian akan masuk lubang besarnya 1 kali 2 meter. Tidak ada yang menemani kalian kecuali amal-amal baik kalian. Amal buruk akan membuat lubang itu semakin gelap, saudara. Saya sampaikan kepada para tahanan yang di penjara, kalau sekarang Anda di dunia di penjara, maka jadikan ini kesempatan untuk menjadikan kubur Anda taman sorga. Taubat kembali kepada Allah. Mau nunggu apa lagi? Berapa banyak orang yang narkoba overdosis, saudara, mati dalam overdosis. Berapa banyak yang mabok-mabokan, akhirnya nyetir, mati karena kecelakaan, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula yang judi online, saudara. Saya ingatkan, mau sampai kapan Anda makan haram terus? Mau sampai kapan Anda disiksa? Mau sampai bunuh diri, saudara? Mau sampai kapan? Itu uang yang Anda makan dari judi online, itu yang akan membuat Anda berat untuk sholat, membuat Anda berat untuk ibadah, membuat Anda gampang untuk maksiat, membuat anak-anak Anda jadi durhaka kalau anak kasih makan ke anak Anda, membuat istri-istri Anda jadi durhaka kalau dikasih makan ke istri-istrinya, karena itu uang haram, saudara. Ayo kembali tobat. Begitu pula orang-orang tua, coba periksa HP anak-anaknya. Jangan dibiarkan anak dikasih HP tanpa diperiksa, nggak tahu apa yang dibuka oleh anaknya, saudara. Jangan udah nyesel, udah kejadian baru nyesal. Periksa HP anak-anak Anda, wahai para orang tua. Jangan sampai udah kejadian baru nyesal, saudara. Periksa. Begitu pula yang punya lembaga pendidikan, periksa santri-santrinya, periksa anak-anak didiknya, saudara. Ini penyakit merebak di mana-mana, harus kita obati. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang kena, rangkul mereka dengan cinta, ajak mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula, saudara, kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia, tolong serius tangani ini, saudara. Serius tangani narkoba, serius tangani judi, saudara. Ya, kami mengapresiasi kepolisian. Kalau kurir-kurir narkoba ditangkap, bagus. Yang namanya bandar-bandar kecil, pengedar-pengedar ditangkap, bagus, saudara. Tapi pertanyaan kami, jangan hanya kurir-kurir yang kecil dong. Jangan hanya bandar-bandarnya yang ditangkap, saudara. Jangan hanya, mohon maaf, jangan hanya pengedar-pengedar yang ditangkap. Itu yang mengendalikan uang triliunan, yang di atas-atas, itu yang mesti ditangkap, saudara. Bukan hanya yang di bawah, yang bawah tangkap, tapi yang atas lebih harus. Kalau yang di atas-atas tidak ditangkap, yang mengendalikan triliunan tidak ditangkap, 1000 bandar di bawah, 1000 pengedar di bawah ditangkap, mereka akan bisa menghadirkan 1000 pengedar lainnya, saudara. Tapi kalau yang atas-atas ditangkap, selesai sampai ke akar-akarnya. Betul, Habib, tapi belum ketemu sampai sekarang, Habib. Habib, kami kesulitan melacaknya, Habib. Habib, kalau mau bisa. Saya tahu itu, saudara, yang namanya di penjara, bandar-bandar yang kecil-kecil, pengedar-pengedar, kurir-kurir, mereka ada yang ditangkapnya di hutan, ada yang ditangkapnya di pulau, ada yang ditangkapnya di perahu, saudara.
di tempat-tempat terpencil bisa kelacak. Kenapa bos-bosnya tidak kelacak? Kenapa mafia-mafia besarnya begitu sulit terlacak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Begitu pula judi online, Pak Bu. Yang namanya judi online, operator-operatornya ditangkap. Bagus atau tidak? Bagus. Yang namanya judi online, pegawai-pegawainya ditangkap. Bagus atau tidak? Bagus. Yang namanya judi online, orang yang promosi-promosinya ditangkap. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi jangan cuma itu. Kalau cuma itu saja yang ditangkap nggak kelar-kelar. 1000 lagi pegawai ditangkap, nggak bakal selesai, saudara. Yang mesti ditangkap yang atas, yang mengendalikan triliunan. Kalau itu ditangkap, ibarat nyabut pohon sampai ke akar-akarnya, tidak akan bisa buat tumbuh lagi. Tapi kalau bos-bosnya yang paling besar, yang mengendalikan triliunan tidak ditangkap, mereka akan ambil 1000 orang lainnya untuk menjadi pegawai-pegawainya, saudara. Judi online tidak akan selesai, betul. Maka oleh karena itu, saudara, ayo saya ajak masyarakat semuanya, mari kita perang lawan judi, saudara. Mari kita perang lawan narkoba. Mari kita perang lawan minuman keras, saudara. Saya menyampaikan seperti ini bukan nggak ada resiko. Ini saya sampaikan resiko, saudara. Mafia-mafia judi pasti akan marah dengan apa yang saya sampaikan. Kartel-kartel narkoba, mafia-mafia internasional bahkan pasti marah atas apa yang akan saya sampaikan. Saya nyampaikan ini resikonya besar, saudara. Tapi kalau tidak saya sampaikan, umat saya tidak ajak untuk bersuara, maka resikonya akan lebih besar. Anak-anak kita yang jadi korban, keturunan-keturunan kita yang jadi korban, cucu-cucu kita yang jadi korban. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari saya ajak semua masyarakat Tasik, masyarakat Cikalong, siap perang melawan judi, siap perang melawan narkoba, siap perang melawan minuman keras, siap berantas judi, siap berantas narkoba, siap berantas minuman keras. Nanti kamu ditangkep. Jawabnya apa? Sabudu. Jawabnya apa? Kurang kompak nih, jangan jawab. Jangan-jangan main judi online Pak sini. Jawabnya apa? Kurang semangat. Jawabnya apa? Ya nanti kamu kalau perang lawan narkoba diteror preman. Jawabnya apa? Dan nanti kamu kalau perang melawan minuman keras diteror preman. Maju terus, yakin, betul. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Oleh karena itu, saudara, karena sudah jam 4 ini banyak jamaah yang belum sholat asar, Bapak Ibu sekalian. Terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya waktu di penjara saya nulis qasidah, namanya qasidah anti narkoba. Waktu itu saya di penjara sama imam besar, kasusnya kasus yang syarat dengan unsur politik, urusannya urusan dianggap menyebarkan berita bohong. Cuman saya sama beliau ditaruhnya di blok tahanan narkoba, digabungin sama tahanan-tahanan narkoba, saudara. Tapi ala kulli hal jadi kesempatan untuk membina mereka, untuk membimbing mereka. Alhamdulillah